datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 131.140. Firma hukum terbaik Kota Jiang, firma hukum Jianghai, tidak terlalu terkenal saat ini, tetapi sedang naik daun. Jadi mereka akan menangani kasus apapun, sekecil apapun. Saat itu, mereka masih memiliki slogan, berbicara untuk keadilan. Liang Wen bahkan mengatakan dia akan mencarikannya pengacara terbaik di Kota Jiang, tetapi otaknya tidak bekerja sama sekali. Akankah firma sebesar itu bersedia mengajukan tuntutan hukum untuk perusahaan sekecil itu? Tak perlu dikatakan lagi, pabrik pihak lain tidak terlalu besar, jadi mereka tidak akan mampu memberikan kompensasi yang banyak. Tanpa keuntungan apapun, siapa yang mau bekerja gratis? Tapi ketika Lin He melihat firma itu, dia masih sedikit panik. Dalam kesan Lin He, kantor polisi dan firma hukum adalah hal besar yang bisa berujung pada hukuman pengadilan atau penjara. Dia menelan ludahnya. Apakah kamu benar-benar pergi? Atau adakah cara lain untuk mengatasi ini? Bukankah Liang Wen dan Li Guo juga mengenal banyak orang? Mengapa dia tidak membiarkan mereka memanggil orang untuk memukuli orang-orang di pabrik? Ku Zi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kaum muda juga memiliki pemikiran yang sama. Dia tidak akan berpikir berlebihan jika dia tidak melakukan kesalahan. Bukannya dia belum memikirkan metode ini sebelumnya. Namun, di kehidupan sebelumnya, Liang Wen harus tinggal di pusat penahanan selama 2 minggu justru karena dia masih muda. Ini disebut berkelahi dan menimbulkan masalah, disebut mengumpulkan orang untuk berkelahi, dan itu ilegal. Pabrik pihak lain sudah mengambil langkah pertama, sehingga dianggap telah melakukan kejahatan. Jika mereka melakukan kesalahan lagi, tidak hanya kerugiannya, tetapi juga akan semakin kacau. Ku Zi mengerti ini. Mereka hanya dapat menuntut mereka karena plagiarisme dan kemudian penyerangan. Dengan kedua bukti tersebut, tidak akan ada kesalahan lain. Pengacara Feng melihat situasinya dan merasa bahwa masalahnya tidak sulit untuk diselesaikan. Dia mengira akan memakan waktu lama untuk menemukan buktinya, tetapi sekarang, pihak lain telah membawa hampir semua informasi. Tetapi, pengacara Feng mengangkat kacamatanya, pernahkah Anda memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Anda akan kehilangan banyak hal. Dia benar-benar memikirkan kliennya. Meskipun perusahaan Ku Zi tidak besar, dilihat dari pakaiannya, dia tidak terlihat seperti seseorang yang harus bergantung pada tuntutan hukum untuk mendapatkan uang. Dia mungkin sibuk dengan pekerjaan. Setelah melakukan semua ini, dia tidak punya waktu dan tidak bisa mendapatkan uang. Ku Zi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pengacara Feng berpikir bahwa dia tidak mengerti dan mengulurkan 2 jari. Ini akan memakan waktu paling lama 2 tahun. Mungkin tidak ada hasil. Dalam 2 tahun, dia sudah mendapatkan beberapa kali uang yang hilang. Tidak perlu melakukan itu. Aku tahu. Saya hanya ingin melawan gugatan ini. Darah dan keringat karyawan kami tidak bisa disia-siakan. Mata Ku Zi tegas seolah-olah mereka bisa melihat melalui kacamata tebal pengacara Feng. Bos ini cukup setia. Pengacara Feng tertawa. Dia masih terlalu dangkal pada awalnya. Dia memegang tangan Ku Zi. Saya minta maaf. Seharusnya aku tidak menilai niat baik seseorang dengan hati kecilku. Dia menerima kasus tersebut. Ku Zi tidak keberatan. Dia telah mempertimbangkan batas waktunya, tetapi jika dia menahan amarah karena diintimidasi oleh perusahaan ini, perusahaan kedua dan ketiga akan datang untuk menindasnya. Pada saat itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk menuntut. Siapa yang tidak suka melakukan pusover? Jika bukan karena dia sibuk beberapa waktu lalu, dia pasti sudah menggugat pabrik Shell Sutra. Sekarang pihak lain telah datang ke rumahnya dan bahkan membawa bukti, dia sangat bahagia. Dia bilang itu akan memakan waktu, tapi sebenarnya tidak memakan banyak waktu. Gugatan tersebut diserahkan kepada pengacara Feng. Keesokan harinya, dia masuk kerja setelah mengantarkan materi. Perusahaan itu tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika meja dan kursi rusak, meja dan kursi sementara yang dibeli karyawan juga bisa digunakan. Bagaimanapun, perusahaan akan segera pindah.
Kuzi menyelesaikan semua pekerjaannya di pagi hari. Sore harinya, dia pergi ke toko furnitur untuk melihat furnitur. Dia melihat satu set meja dan kursi meja kerja berwarna hitam. Kelihatannya sangat kecil, namun terasa sangat luas saat seseorang duduk, sehingga dapat menghemat tempat. Yang paling penting adalah itu datang dengan tempat tidur. Saat Anda lelah di sore hari, Anda bisa mengeluarkan sofa bed dari bawah meja dan berbaring untuk beristirahat. Dia masih ingat dia harus mentraktir para karyawannya makanan enak, jadi dia membeli beberapa set McDonald's di sebelah toko furnitur, serta manisan buah plum dan biskuit. Kuzi tidak makan McDonald's. Dia tidak suka makan makanan berminyak. Namun, cucu mengatakan McDonald's itu enak. Kuzi menduga ini adalah tren di kalangan anak muda dan para karyawan akan menyukainya. Dia tidak menyangka mereka akan menyukainya. Itu nyata. Itu sama dengan negara-negara asing. Beberapa karyawan wanita berkumpul dan terkikik. Mereka hanya pernah melihatnya di film. Seluruh perusahaan dipenuhi dengan tawa anak muda itu, dan bahkan Kuzi tidak bisa menahan senyum. Saat itu, kebahagiaan murni memang datang dengan mudah. Pada hari ini, Kuzi ketiduran atau dibangunkan oleh panggilan telepon. Ketika dia mengangkat telepon, Kuzi sudah bangun, tapi suaranya masih tertidur. Siapa ini? Ini aku, manajer. Pabrik menelepon. Itu suara resepsionis. Suaranya manis dan terdengar bagus, bahkan melalui telepon. Oh, apa yang dia katakan? Kuzi mengusap matanya. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan pihak lain. Pengacara Feng yakin, begitu pula dia. Mereka sudah meminta maaf, resepsionis itu berusaha menahan tawanya, suaranya bergetar. Mereka meminta saya untuk meminta Anda membalas telepon ketika Anda datang ke perusahaan. Kuzi tahu bahwa pabrik-pabrik kecil tidak memiliki kepercayaan diri sejak awal dan tidak mampu untuk disiksa. Sekarang setelah dia menerima panggilan tersebut, dia tahu manajer wanita itu tidak bisa dianggap enteng. Bukankah nadanya menjadi sopan? Oh, aku akan segera kembali. Kuzi tidak mau bangun. AC di rumah terlalu nyaman, dan sisi tertidur nyenyak dalam pelukannya. Dia berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu seperti ini. Untungnya, keesokan harinya hari Sabtu, jadi dia bisa tidur selama yang dia mau. Sore harinya, dia akan pergi berbelanja dengan Sister Song dan Lin He. Ini tidak akan terlalu nyaman. Sekarang dia dalam suasana hati yang baik, dia memasang tampang serius dan dengan hati-hati mencocokkan pakaiannya. Dia bahkan memakai parfum. Ketika dia tiba di perusahaan, staf meja depan tidak mengenalinya. Nona, layanan seperti apa yang ingin Anda tanyakan? Kami punya kotak hadiah di sini, suara resepsionis itu manis, dan senyumnya energik. Kerja bagus. Kuzi tersenyum dan menepuknya. Resepsionis akhirnya mengenali bosnya. Dia terkejut dan bahagia. Manajer Wu, kamu terlihat sangat baik hari ini. Aku tidak bisa mengenalimu. Dia cantik dan cakap. Resepsionis benar-benar memperlakukannya sebagai seorang idola. Kuzi sibuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba teringat panggilan telepon itu. Dia tidak ingin menjawab pada awalnya, tapi dia merasa itu tidak sopan, jadi dia menelepon pabrik Shell Sutra. Manajerku, apakah itu kamu? Ketika pemimpin itu mengangkat telepon, dia merendahkan suaranya dan berkata, halo, halo. Apakah ada masalah? Kuzi tidak tertarik mendengarkan kata-kata sopannya. Waktunya sangat berharga. Itu, kami telah menerima panggilannya. Suara pihak lain menjadi lebih lembut. Kami benar-benar minta maaf, bicaralah dengan benar. Satu set demi satu. Mereka terlihat sopan, tapi sebenarnya hanya membuang-buang waktu. Kami telah mengecewakanmu. Panggilan ini tidak baik untuk pabrik kita, kau tahu itu kan? Pihak lain jelas sedikit cemas. Kami memang membocorkan cetak birumu terakhir kali, tapi kami membuat shellmu dengan serius. Tidak ada orang lain yang bisa membuat gaya dan kualitas kami. Meski begitu, kamu masih menemukan orang yang memaksa kami. Kami sangat cemas bahwa kami baru saja datang ke perusahaan Anda dan ingin berbicara dengan baik. Kami tidak berharap staf Anda bersikap kasar. Bukankah mereka menimbulkan masalah? Di permukaan, dia dengan tenang dan rendah hati bernalar dengannya, tetapi pada kenyataannya,
dia bersikap sarkastik, membuat Kuzi sakit kepala. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Dari nadanya, jelas ini bukan sesuatu yang bisa didiskusikan. Kuzi telah mengambil keputusan. Bisakah kamu membatalkan kasus ini? Pihak lain masih melamun. Kami tetap akan membayar uangnya. Kami masih bisa membayar lebih. Mustahil. Bahkan Kuzi menertawakannya. Pihak lain sepertinya tidak mengerti sama sekali apa yang dia katakan. Dia berbicara pada dirinya sendiri, dan pendapat orang lain tidak penting. Sangat mudah untuk menegosiasikan kompensasi. Bukankah kamu ingin kami membayar 20.000? Saya akan membayar 40.000. Pihak lain jelas kehilangan ketenangannya dan bahkan lupa menggunakan sebutan kehormatan. Aku tidak peduli, Kuzi ingin menutup telepon. Kamu wanita gila. Pemimpin itu mulai histeris. Apa gunanya kamu mempermainkan kami? Hah. Kuzi bahkan tidak mau mendengarnya. Dia berkata dengan malas, siapa yang mau main-main dengan sampah seperti kamu? Dengan momentum seperti itu, di mana lagi dia bisa menggunakannya? Dia menutup telepon dengan keras dan menjadi tenang dan santai. Lin He sepertinya telah mendengar sesuatu. Kenapa suaranya begitu keras? Apakah dia memarahi seseorang? Dia menunjukkan warna aslinya saat dia meminta maaf. Kuzi menghitung daftar hari ini tanpa ekspresi. Mereka bisa mengadakan pertemuan kecil nanti. Namun, Lin He menerimanya. Kuzi pasti sangat membuat marah pihak lain hingga dia tertawa sampai air mata keluar. Sisi membuka mulutnya untuk berbicara. Dia memiliki beberapa gigi kecil, dan ketika dia berbicara, dia seperti kelinci kecil. Dia sekarang bisa mengucapkan beberapa kata yang lebih sulit, seperti kakak dan makan. Setiap kali dia memanggilnya, kakak, cucu akan sangat senang. Dia menangkup wajah adiknya dan memberinya ciuman erat. Kakak ada di sini. Suara Sisi kecil, lembut, dan sangat pelan. Itu benar-benar berbeda dari suara keras cucu ketika dia masih muda. Sisi juga akan belajar berbicara seperti orang dewasa. Seringkali, ketika orang dewasa berbicara, dia akan mengucapkan kalimat demi kalimat. Ingatannya sangat bagus. Dia benar-benar bisa menceritakan kembali apa yang dikatakan orang dewasa. Putriku jenius. Ketika Liang Wen menyadari hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk perekam kecil ini dan berputar-putar. Aku juga, cucu mencibir mulut kecilnya dan bergumam. Kali ini, dia mendapat nilai penuh untuk tulisan Mandarinnya dari ingatan. Guru Lu juga memujinya karena memiliki ingatan yang baik. Tangan Liang Wen yang lain juga memegangi lengannya dan memutarnya beberapa kali. Saat mereka turun, cucu bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Dia berjalan terhuyung-huyung, membuat Sisi tertawa tanpa henti. Dikatakan bahwa usia 3 tahun menilai usia seseorang. Di kehidupan sebelumnya, Sisi adalah seorang anak yang introvert. Dia tidak suka berbicara di depan orang banyak dan tidak suka tersenyum. Peng Xi mengira ada yang tidak beres dengan anak itu, sehingga dia tidak suka bergerak. Ternyata Sisi juga bisa begitu bahagia. Penderitaan macam apa yang dia alami hingga menjadi seperti itu. Kuzi tersenyum di permukaan, tapi dia menghela nafas di dalam hatinya. Saat ini, Sisi secara tidak sengaja menamparkan wajah cucu. Anak-anak tidak memiliki konsep kekuatan apapun, jadi tamparan ini sangat berat. Wajah kecil cucu memerah. Cucu cemberut saat air mata mengalir di matanya. Eyo, apa yang terjadi? Kenapa kamu memukul adikmu? Bibi Hui mendengar keributan itu dan segera keluar dari dapur. Mengapa mereka mulai berkelahi saat sedang merebus sepanci sup jamur putih? Aku baik-baik saja, hiks. Cucu menyeka air matanya dan berpura-pura kuat. Pada akhirnya, tetesan air mata terus berjatuhan. Dia, adik perempuan, aku, tidak apa-apa. Liang Wen tertawa terbahak-bahak. Kau tahu, masih lebih baik jika mempunyai saudara perempuan. Jika itu orang lain, cucu pasti sudah mengangkat tinjunya dan bertarung dengan mereka. Cucu mengangkat tinjunya dan meninju Liang Wen. Dia tidak biadab seperti yang dikatakan Liang Wen. Tapi sekarang setelah dia menyebutkannya, Kuzi tiba-tiba teringat bahwa Liang Wen memiliki seorang adik perempuan. Dia dipanggil Liang Na. Putri berharga dari ayah Liang dan ibu tiri Liang Wen masih sangat muda.
Dia tidak melihatnya terakhir kali mereka pulang. Dia bilang dia sibuk dengan urusannya dan tidak punya waktu untuk kembali. Kuzi ingat dengan jelas bahwa Liang Na juga akan menikah ketika dia melahirkan Sisi. Pada akhirnya, Liang Wen hanya menemaninya sehari dan menghilang keesokan harinya. Dia harus kembali menemani adiknya yang berharga ke pernikahannya. Suami Liang Na 8 tahun lebih tua darinya. Hanya dengan berdiri di sana, Liang Na terlihat seperti putrinya. Liang Wen juga merasa cemas. Di mana adik kecil menemukan pacar ini? Pekerjaannya tidak stabil, dan dia terlihat seperti itu. Bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya? Di sisi lain, mata Liang Na dipenuhi gelembung merah muda saat menyebut pacarnya. Saudaraku, jangan khawatir. Dia sangat baik padaku. Di ujung lain telepon, Liang Na bersumpah, dia menaruhku di dalam hatinya. Dia lembut dan perhatian. Saudaraku, berilah kami berkahmu. Kami akan sangat senang. Liang Wen merasa adiknya terlalu naif. Dia telah berada di tempat kerja selama bertahun-tahun dan memiliki mata yang baik untuk orang-orang. Pria ini sudah tua dan selalu terlihat seperti sedang terburu-buru. Dia tidak tampak seperti seseorang yang akan melakukan hal-hal secara terbuka dan terbuka. Liang Wen tidak salah lihat. Pria ini bahkan masuk penjara selama setengah tahun. Orang itu adalah penipu. Tidak hanya itu, dia juga melecehkannya. Putri paling berharga dari keluarga Liang seperti sampah di tangannya. Dia telah dipukuli selama 3 tahun, tapi Liang Na masih berfantasi. Semua akan baik-baik saja saat putra kita besar nanti. Tidak ada yang bisa membangunkan orang yang berpura-pura tertidur. Pada awalnya, hampir semua orang berusaha membujuk Liang Na. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Pada akhirnya, dia bersikap genit terhadap Pastor Liang, menangis dan berjanji, tetapi Pastor Liang tetap setuju. Kemudian, dia mendapatkan keinginannya dan menikah dengan pria itu, dan itu adalah pernikahan senapan. Dia menghitung dengan jarinya dan menyadari bahwa Liang Na akan melahirkan. Namun, Liang Wen sama sekali tidak menyebut saudara perempuannya. Menurut emosinya, dia seharusnya mulai mengomel tentang kehamilan Liang Na, tetapi tidak ada kabar dari Liang Wen. Liang Na tercengang. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mengharapkan pertanyaan seperti ini, tapi melihat Xiao Yu tidak memiliki niat jahat, dia tidak tahan untuk marah padanya. Namun, itu benar-benar lelucon yang tidak sopan. Wajah Xiao Yu memerah. Dia pikir dia telah menakuti Liang Na, dia panik dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya minta maaf. Liang Na tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir dari matanya. Aku tidak melakukannya. Mata Xiao Yu berbinar kembali. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi itu tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanya bisa tergagap, aku akan mengantarmu pulang. Kamu punya mobil. Liang Na tersenyum padanya. Xiao Yu menggigit bibirnya dan mengulurkan tangan untuk memanggil taksi. Mari naik taksi. Suasana di antara mereka berdua sedikit canggung. Xiao Yu ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Liang Na terus melihat keluar jendela, dia tidak dapat menemukan topik untuk dibicarakan, jadi dia tetap diam. Liang Na yang pertama berbicara, tetapi mereka sudah sampai di rumahnya saat itu. Terima kasih telah menemaniku makan malam. Liang Na tersenyum lembut padanya dan melambai. Selamat tinggal. Xiao Yu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada ruang baginya untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, sampai jumpa besok. Dia sangat menyesal. Kenapa dia tidak mengatakan apapun sepanjang jalan? Dia bisa mengajak pemimpin kelompok keluar hari ini, tapi dia tidak tahu kapan akan ada waktu berikutnya. Namun, bisa makan bersama Liang Na sudah cukup membuatnya bahagia selama beberapa hari. Keesokan harinya, Liang Na masih datang ke rumah Liang Wen. Wow, cucu sudah besar sekali. Liang Na memeluk cucu. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan cucu tidak begitu mengingat bibi ini. Dia mendapat kesan dia punya bibi, tapi ibunya bilang kalau bibinya tidak peka, jadi dia jarang pulang. Namun, bibi ini tampan dan lembut. Dia tidak seperti bibi manja yang dia kenal di masa lalu. Ini bukan orang yang sama, kan? Liang Na memeluk Sisi dan mencium pipinya. Bayi kecil itu sangat cantik.
Dia terlihat seperti boneka. Sisi merasakan wajahnya tergelitik oleh ciuman itu dan terkikik. Panggil aku Bibi. Liang Na menyentuh wajah kecil Sisi yang lembut dan menggodanya dengan suara manis. Semut. Sisi belajar dengan sangat baik, dan cucu tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menegakkan punggungnya. Mengapa kakaknya berbicara seperti katak kecil? Iya. Liang Na menyetujuinya dengan sangat serius. Liang Wen seperti seorang ibu tua, membagikan es loli dan bahkan menyalakan AC, takut adik perempuannya yang lembut akan kepanasan. Bahkan cucu merasa aneh dan menarik ujung pakaian Bibi Hui saat dia bertanya, ayah sangat menyukai Bibi. Benar, sama seperti kamu menyukai adikmu sendiri, Bibi Hui tersenyum dan berbisik di telinganya. Cucu mengangguk, tapi dia tidak begitu mengerti. Mengapa dia tidak membiarkan adik perempuannya mengambilnya sendiri? Ayahnya terlalu baik pada adiknya. Meskipun Liang Wen dan Liang Na tidak memiliki ibu yang sama, Liang Wen terbiasa memperlakukannya dengan baik dan telah lama memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Namun, setelah Liang Na memeluk Sisi, dia masih rela duduk diam bersama Kuzi. Sepertinya suasana hatinya sedang tidak bagus. Apa yang salah? Kuzi merasa aneh karena Liang Na begitu linglung saat menonton TV. Apakah dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan? Dia penuh dengan kekhawatiran. Liang Na melirik Liang Wen. Melihat Liang Wen tidak memandangnya lagi, dia berkata dengan berani, kakak ipar, ada sesuatu yang ada dalam pikiranku. Beritahu saya. Kuzi menariknya menuju ruang kerja kecil. Liang Na mengangguk dan mengikuti di belakangnya. Liang Wen melihat mereka dan bertanya, ada apa, Nana? Liang Wen memelototi adiknya. Apakah dia mengalami keluhan di luar? Apakah dia membutuhkan kakaknya untuk melapor? Sejak Liang Na mulai bersekolah, Liang Wen selalu menjadi orang yang melindunginya. Sekolah dasar itu berada di sebelah taman kanak-kanak. Jika terjadi sesuatu pada kakaknya, dia bisa segera bergegas dan memberi pelajaran kepada anak-anak kelas bawah. Kemudian, ketika Liang Wen berhenti belajar, dia masih mengunjungi saudara perempuannya kapanpun dia punya waktu luang. Dia sangat peduli padanya. Liang Na hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya ingin berbicara dengan kakak ipar. Kakak ipar, saya mengalami beberapa masalah. Liang Na duduk di bangku dengan kepala menunduk. Dia melihat buku berwarna-warni di rak dengan linglung dan menghela nafas. Cucu membaca begitu banyak buku. Ketika dia berada di usia ini, dia tidak punya waktu untuk belajar. Yang dia lakukan hanyalah makan, minum, dan menikmati hidup. Dia juga melihat grand piano di sampingnya. Itu cerah dan berkilau, dan dia merasa nyaman hanya dengan melihatnya. Dia juga ingin bermain piano. Dia telah belajar sedikit ketika dia masih muda, tetapi ketika dia masih muda, tidak ada yang bisa memaksanya duduk di kursi untuk pergi ke sekolah. Dia menyerah setelah belajar beberapa saat. Sekarang dia memikirkannya, sungguh disayangkan. Apa itu? Beritahu kakak iparmu. Saya pasti akan membantu Anda. Hati Kuzi menegang. Liang Na sudah sangat kuat sekarang, jadi apalagi yang bisa membuatnya seperti ini? Kalaupun ada, mungkin itu bukan masalah kecil. Kepala Liang Na masih menunduk. Dia berpikir sejenak dan ragu-ragu beberapa kali sebelum berkata, ada seorang pria di perusahaan saya. Saya pikir dia tertarik pada saya. Oh, itu tentang ini. Kuzi memandang Liang Na dan merasa bahwa dia seperti cucu yang menerima surat cinta, masih seorang gadis kecil. Bagaimana menurutmu? Apa yang Anda pikirkan tentang dia? Kuzi masih ingin melihat apa yang dia pikirkan. Kuzi memandang Liang Na sambil tersenyum. Liang Na sudah cukup umur untuk berbicara tentang pernikahan, dan pekerjaannya tidak buruk. Karena ada kesempatan, bukankah dia akan mempertimbangkannya? Liang Na terdiam. Dia tahu karakter Xiao Yu, dan dia sangat menyukainya. Xiao Yu terlihat seperti bintang film. Meskipun dia baru saja bergabung dengan perusahaan, ada banyak sekali gadis yang menyukainya. Dia merasa tidak ingin bersaing memperebutkan hal-hal tersebut, namun dia juga takut jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu seseorang yang dia sukai di masa depan. Tapi kakak ipar, bagaimana kalau aku ditipu lagi? Suara Liang Na agak pelan,
tapi ekspresinya masih dingin. Seolah-olah tidak menjadi masalah baginya apakah hubungan ini akan terwujud atau tidak. Dia bukan lagi gadis kecil yang polos dan romantis. Setelah disakiti sekali, jauh lebih sulit baginya untuk mempercayai orang lain lagi. Ayo kita coba dulu. Mungkin kita bisa menghentikan kerusakan pada waktunya. Jika tidak cocok, Anda dapat berpisah jika waktunya tiba. Ku Zi menyemangatinya. Jika dia bukan Liang Na, Ku Zi mungkin bisa menemukan orang yang lebih baik untuknya. Jika yang ini tidak berhasil, maka dia akan mencari orang lain. Namun, ini adalah Liang Na. Meskipun emosinya jauh lebih baik, dia tetaplah Liang Na. Dia tidak akan mudah mendengarkan orang lain. Dia hanya akan mendengarkan suara batinnya sendiri. Bahkan kakaknya tidak bisa mengendalikannya. Liang Na ragu-ragu. Dia sudah memikirkan hal ini, tapi dia masih belum memiliki keberanian untuk mempercayai siapapun. Tidak ada yang tahu apa yang ada di hati seseorang. Dia tidak mempercayainya di masa lalu, tapi sekarang dia percaya. Ekspresi muda dan tulus Xiao Yu muncul di depannya lagi. Wajah Liang Na tiba-tiba memerah. Dia menutupi wajahnya untuk menurunkan suhu. Dia masih terlihat seperti anak kecil, tapi dia tidak menyangka dia akan melakukannya dengan baik dan bahkan menjadi pemimpin kelompok. Ku Zi menepuknya dan mengedip padanya. Jika ada apa-apa, kamu bisa memberitahuku. Aku akan memberimu nasihat. Liang Na mungkin takut akan hal ini. Di kehidupan masa lalunya, sudah terlambat ketika dia menemukan seseorang untuk menjadi penasihatnya. Apa yang dilakukan sudah selesai. Dia diam-diam telah berjanji untuk menikahi pria bernama Hu Dong itu. Saat itu, akan membuang-buang waktu jika mencari seseorang yang bisa membujuknya. Sebaliknya, Liang Na akan berpikir orang yang membujuknya tidak ingin dia memiliki kehidupan yang baik. Benarkah, kakak ipar? Mata Liang Na berkaca-kaca. Saya sangat takut. Aku sangat takut kalau aku akan bertemu orang kedua yang berbohong padaku. Saya juga takut tidak ada yang mau membantu saya. Ketika dia meninggalkan Hudong, dia dikelilingi oleh orang-orang yang menertawakannya. Dia tidak punya teman untuk diajak bicara, dan dia tidak ingin merasakan sakitnya mencerna perasaannya untuk kedua kalinya. Ku Zi dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa. Silakan dan jatuh cinta. Masih banyak orang baik di dunia. Tidak masalah jika ada masalah. Jika memang tidak bisa dilakukan, kita bisa mencari orang lain. Dunia ini begitu besar, jangan terpaku pada satu orang saja. Liang Na mengangguk patuh. Jika dia tahu lebih awal, dia akan datang mencari bibi Ku Zi. Pada saat ini, Liang Wen membuka pintu dan masuk. Apa yang kamu bicarakan? Orang yang apa? Waktunya makan. Tidak lama setelah meninggalkan rumah Ku Zi, situasi Liang Na sudah stabil. Dia dan seorang pria muda bernama Xiao Yu sedang menjalin hubungan. Liang Wen masih khawatir. Dia juga telah mendengar tentang hal ini. Apakah kamu kenal pria Yu itu? Liang Wen bahkan mencoba menyelidiki Ku Zi. Dia khawatir adiknya berkencan dengan pria yang tidak dia kenal. Dia telah bertanya-tanya dan menemukan bahwa anak laki-laki itu cukup populer di kalangan gadis-gadis di perusahaan. Jika dia seorang playboy, itu akan mengerikan. Aku tidak mengenalnya. Ku Zi dan Bibi Hui sedang menyiapkan buah tumbuk untuk Sisi. Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa kamu membiarkan dia berkencan dengannya? Tidak ada pria baik di luar sana saat ini. Liang Wen sangat marah. Dia hanya punya satu saudara perempuan, jadi dia tidak bisa mengambil risiko. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan para pemuda yang baru saja keluar dari masyarakat. Mereka tidak punya niat baik. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Liang Wen mengambil ponselnya dan hendak menelepon Liang Na. Ku Zi menghentikannya. Awalnya aku juga tidak mengenalmu. Bagaimana saya tahu jika Anda orang yang baik atau tidak? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Mata Liang Wen membelalak. Dia sudah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, jadi dia cukup pandai menilai orang. Sebagian besar pemuda yang baru saja keluar bekerja penuh energi. Semakin banyak energi yang mereka masukkan, semakin banyak tekanan yang mereka rasakan. Semakin besar tekanan, semakin besar keinginan. Seorang pemuda penuh hormon akan melakukan apa saja untuk keinginannya.
Jika saudara perempuannya disakiti oleh bajingan lagi, bukankah dia, Liang Wen, akan bergegas ke perusahaannya dan memberinya pelajaran? Namun, ini sudah terlambat. Dia tidak ingin adiknya terluka, sehelai rambut pun. Aku di sini. Apa yang Anda takutkan? Ku Zi tersenyum. Nana gadis yang baik. Dia memiliki kesan yang baik tentang Yu. Dia bilang dia tidak jahat, jadi dia tidak jahat. Dia masih anak-anak. Apa yang dia tahu? Suara Liang Wen tanpa sadar semakin keras saat dia berbicara. Dia sedikit marah. Liang Na baru berusia 20-an dan masih anak-anak. Bagaimana mungkin Ku Zi tidak mengetahui hal ini? Dia bahkan mendorongnya ke neraka di belakangnya. Apa yang dia lakukan? Tentu saja, kamu bisa melindunginya sekarang, tapi bagaimana di masa depan? Ketika dia sudah berusia 70-an dan 80-an, apakah Anda masih ingin melindunginya? Ku Zi melirik Liang Wen, mengira dia masih terlalu keras kepala. Dia juga sudah dewasa. Daripada menggendongnya di tangan kita, lebih baik biarkan dia melihat dunia sendiri. Pergi dan lihat sendiri apa yang dia inginkan dan lihat apakah dia bisa mencapai level itu. Baik dicintai atau disakiti, semuanya adalah pengalaman dan kultivasi. Tidak peduli seberapa cakapnya Liang Wen, bumi tidak bisa berputar sesuai keinginannya. Dia tidak bisa selalu melindungi adiknya, dan dia tidak bisa membiarkan semua hal baik terjadi padanya. Setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing, dan dia harus menerima kenyataan bahwa adiknya sudah dewasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerima pukulan mendadak ketika dia menjalani kehidupan yang mulus. Sama seperti Liang Na di kehidupan sebelumnya, dia hidup dalam fantasinya sampai akhir. Dia dipukuli habis-habisan oleh kekerasan dalam rumah tangga, tapi dia masih percaya pada apa yang disebut dongeng cinta. Dia telah ditipu begitu saja. Mereka tidak bercerai dan tidak memiliki kehidupan yang baik. Liang Wen masih dalam kemarahan, tetapi sikap Ku Zi memperjelas bahwa dia tidak bisa berdebat lagi. Dia hanya bisa menahan amarahnya, takut Ku Zi akan marah lagi. Mereka masih berkomunikasi dengan baik sekarang dan memberinya jalan keluar. Jika dia tidak mengalah, dia akan meminta masalah. Liang Wen melempar ponselnya ke samping. Baiklah, aku memilikimu. Ku Zi tahu bahwa dia marah, tapi itu tidak ada gunanya. Coba tebak kenapa Nana tidak memberitahumu apapun selain aku. Liang Wen tercengang. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Dia hanya tahu bagaimana memberikan yang terbaik untuk adiknya, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan adiknya. Mengapa? Mata Liang Wen melebar saat dia melihat ke arah Ku Zi. Dia benar-benar tidak tahu dan tidak bisa mengerti. Ketika mereka masih muda, dia dan saudara perempuannya membicarakan segalanya. Sejak kapan hubungan mereka terlihat tidak sedekat saat masih muda? Liang Wen tiba-tiba merasa dia telah melakukan kesalahan. Adikmu sudah dewasa. Dia berharap punya pilihannya sendiri. Ku Zi menyodok dada Liang Wen. Dan kamu memegangnya di tanganmu. Dia ingin keluar. Liang Wen merasa perkataannya masuk akal. Dia bisa membantu adiknya sekarang, tapi bagaimana di masa depan? Suatu hari, dia akan memiliki keluarga sendiri, dan pada saat itu, dia akan menjadi orang luar. Hati Liang Wen sakit. Meskipun kata-kata Ku Zi sedikit tajam, dia merasa apa yang dikatakannya sebenarnya sangat masuk akal. Dia tidak bisa tidak mempercayainya. Dia hanya bisa setuju dengan kesal, tapi dia tetap menambahkan, jika ada sesuatu, kamu harus memberitahuku. Bukan karena dia tidak mempercayai Ku Zi, tapi dia tetap berharap bisa melindungi adiknya. Ku Zi juga mengerti dan setuju sambil tersenyum. Setelah musim yang sibuk, Ku Zi merasa perlu untuk bersantai. Saat itu hampir liburan musim panas, dan anak-anaknya sedang berlibur. Dia ingin bepergian, tetapi perusahaan masih membutuhkannya. Ku Zi berpikir sejenak dan memutuskan untuk membawa serta perusahaan itu. Namun, dia belum memutuskan. Masih ada tugas yang tidak terlalu berat maupun ringan di perusahaan. Ku Zi takut perhatian karyawannya akan terganggu, jadi dia tidak memberitahu mereka untuk saat ini dan merencanakan semuanya sendiri terlebih dahulu. Cucu segera menyadari bahwa ada koper kecil berwarna merah muda di dalam rumah.
Kelihatannya sangat mirip dengan koper yang digunakan ibunya dalam perjalanan bisnis, tapi ibunya sudah memilikinya, jadi tidak mungkin. Apakah sudah disiapkan untuknya? Dia menyentuh koper kecil yang halus itu dan merasa semua ini tidak nyata. Tidak, itu harus untuk digunakan ibunya. Dia memiliki begitu banyak kosmetik dan parfum. Ini seharusnya koper kecil untuk menyimpan kosmetik, bukan? Cucu menuangkan air dingin ke dirinya lagi, tapi mau tak mau dia berpikir positif. Mungkinkah itu kejutan dari ibunya? Tapi dia tidak melakukannya dengan baik akhir-akhir ini. Dia bahkan diam-diam menonton beberapa episode serial TV tersebut. Ibunya biasanya hanya mengizinkannya menonton film kartun. Dia juga tidak mengerjakan pekerjaan rumah musim panasnya dengan benar. Dia berencana menulis 2 halaman setiap hari, tapi dia sudah bermain selama berhari-hari. Cucu tidak berani bertanya. Dia pergi untuk bertanya pada Bibi Hui, tapi Bibi Hui juga tidak tahu. Namun, sebagai orang dewasa, dia bisa melihat sekilas bahwa ini untuk cucu. Bibi Hui takut Kuzi telah menyiapkan kejutan untuk cucu, jadi dia tidak berani mengatakannya. Kuzi sibuk dengan perjalanan bisnis perusahaannya akhir-akhir ini, jadi dia menghabiskan banyak waktu di rumah tetapi hanya memiliki sedikit waktu dengan cucu. Untuk menghemat waktu yang tidak perlu, dia memutuskan rute dan rencana. Dia ingin menggunakan waktu sesedikit mungkin untuk menentukan sesuatu dan menyelesaikannya. Setelah berpikir panjang, Kuzi memutuskan untuk menetapkan lokasi di Hangzhou, dan dia juga akan mengunjungi Xitang dan Wuzhen. Kuzi sudah lama ingin pergi ke Hangzhou. Selama musim panas, bunga teratai di Danau Xi akan bermekaran. Ketika seseorang sampai di tepi danau, angin akan bertiup dan seseorang akan merasa segar. Seluruh suasana hati dan pikiran mereka akan berbeda. Dalam kehidupan sebelumnya, setiap kali Kuzi bepergian, dia akan pergi ke Hangzhou, dan cucu serta Sisi sangat bosan sehingga mereka tidak lagi pergi bersamanya. Selain itu, Hangzhou sangat mirip dengan kampung halamannya. Mereka juga menjual sutra, dan busana lokal mungkin jauh berbeda dengan kota Jiang. Alangkah baiknya untuk memperluas wawasannya dan mencari inspirasi di sana. Xitang dan Wuzhen belum berkembang, tapi Kuzi ingin melihat-lihat. Kedua tempat itu letaknya tidak jauh satu sama lain, jadi rutenya sangat nyaman. Xitang dikembangkan pada tahun 1996, Kuzi mengingatnya dengan sangat jelas. Seluruh keluarga pergi ke sana untuk bersenang-senang pada tahun baru sekali. Kemudian mereka pergi ke sana hampir setiap tahun, namun perasaannya berbeda. Belakangan, suasana bisnis menjadi lebih berorientasi bisnis, dan semakin banyak generasi muda. Kuzi merasa tidak sesuai dengan usianya untuk pergi ke sana, jadi dia tidak pernah pergi ke sana lagi. Kuzi memikirkan Wuzhen karena kota itu baru saja dinilai sebagai kota sejarah dan budaya provinsi. Jika dia membawa cucu ke sana, dia akan bisa bermain dan belajar sejarah dan pengetahuan pada saat yang bersamaan. Setelah dia selesai dengan pekerjaannya selama 2 hari berikutnya, dia dapat mempertimbangkan untuk merenovasi perusahaan barunya dan berpindah tempat. Dengan begitu banyak orang dan tempat yang begitu kecil, itu memang menyedihkan. Ketika Kuzi memberitahu perusahaan tentang hal ini, semua orang sangat bersemangat. Mereka pernah mendengar tentang Hangzhou, tetapi Xitang dan Wuzhen tidak familiar. Namun, dengan nama yang bagus, pemandangannya mungkin tidak terlalu buruk. Manajer itu benar-benar berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka diam-diam memujinya di dalam hati. Cucu adalah orang terakhir yang mengetahui hal ini. Bu, kamu mengajakku jalan-jalan. Cucu memandang Kuzi, lalu Liang Wen, dan akhirnya Bibi Hui. Kenapa kamu tidak membawa ayah dan adik juga? Cucu merasa ini terlalu mendadak. Liburan perusahaan ditetapkan untuk minggu depan. Mereka akan pergi selama seminggu, memberi mereka cukup waktu untuk mempersiapkan dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Semua orang sangat serius minggu ini, dan kinerja bagus. Dengan adanya liburan, mereka memiliki lebih banyak energi. Mereka menyelesaikan semua pekerjaan 2 hari lebih awal dari yang diharapkan. Kuzi tersenyum. Dia akan mengumumkan ini lebih awal jika dia mengetahuinya lebih awal dan menyelamatkan 2 hari lagi. Kelompok karyawan ini masih sangat muda, dan mereka memiliki energi awet muda. Hanya cucu,
yang tidak melakukan apa-apa, yang mengalami kesulitan minggu ini. Dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya di rumah setiap hari, tetapi pekerjaan rumah siswa sekolah dasar terlalu sederhana. Dia pergi untuk mengerjakan soal-soal yang dibelikan ibunya untuknya, tetapi soal-soal itu terlalu sulit. Ibunya tidak ada di rumah, dan neneknya tidak bisa mengajarinya menonton TV setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. Dia juga tidak bisa tenang. Menonton kartun itu membosankan, dan menonton drama TV juga terasa hambar. Ini adalah pertama kalinya cucu melakukan perjalanan jauh, dan kepala kecilnya dipenuhi pikiran liar. Dia sedang memikirkan sisi baiknya. Akan lebih menarik jika mereka keluar untuk bermain. Mereka bisa makan semua jenis es krim dan membeli banyak barang baru. Dulu, orang tuanya akan membawakan cucu banyak barang baru saat mereka melakukan perjalanan bisnis. Sekarang, dia bisa memilih sendiri. Akankah boneka dari tempat lain berbeda dengan boneka dari kota Jiang? Saat itu, bonekanya akan menjadi yang paling istimewa di kelas. Namun di sisi lain, dia juga memikirkan sisi buruknya. Jika dia pergi bermain, dia harus dipisahkan dari saudara perempuannya untuk beberapa waktu. Saat itu, saudara perempuannya akan merindukannya, tetapi dia tidak dapat berbicara dan hanya akan menangis. Bagaimana nenek akan menjelaskan hal ini kepada saudara perempuannya? Jika dia ingin menelepon saudara perempuannya, apa yang akan dia lakukan jika ibunya menggunakan ponsel saat ini? Adiknya akan sangat cemas. Semakin cucu memikirkannya, semakin sedih dia. Dia memeluk Sisi dan mulai menangis. Sisi tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia melihat wajah adiknya memerah karena menangis, dia juga mencibir mulut kecilnya dan mulai meratap. Hal ini sungguh membuat Bibi Hui sangat sibuk, harus membujuk yang besar dan membawa yang kecil. Jangan menangis, jangan menangis. Sayangku, kamu akan keluar bermain selama seminggu. Mengapa kamu tidak bahagia? Cucu menangis lebih keras. Suatu minggu, dia tidak akan bisa bertemu saudara perempuannya selama seminggu penuh. Ini terlalu kejam bagi adiknya, yang tidak bisa bicara. Bibi Hui memandangi wajah cucu yang berlinang air mata dan menebak bahwa dia tidak tega berpisah dengan adik perempuannya. Dia menggendong kedua saudara perempuan itu dan memeluk satu sama lain di masing-masing tangan. Cucu, di luar sangat menyenangkan. Kamu juga bosan di rumah setiap hari kan? Kamu tidak hanya bisa bermain dengan ibu, tapi kamu juga bisa membawa oleh-oleh untuk aku dan kakak, kan? Cucu memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Orang tuanya selalu membawakan oleh-oleh untuknya. Itu semua adalah hal yang sangat menarik dan segar yang tidak dapat dilihat di kota Jiang. Dia ingin membeli sesuatu untuk nenek dan saudara perempuannya. Cucu diam-diam menyembunyikan banyak uang saku, dan sekarang adalah hari libur, dia tidak tahu harus membeli apa. Mengapa tidak membeli sesuatu untuk Sisi dan nenek? Namun, dalam pelukan neneknya, dia tiba-tiba merasa tidak penting untuk keluar. Mungkin akan sangat nyaman berada dalam pelukan neneknya seperti ini. Saat ibu kembali, aku akan menjelaskannya padanya. Di rumah, dia bahkan bisa menghemat uang. Dia kemudian memikirkan betapa mahalnya pelajaran piano dan tidak bisa menyia-nyiakannya. Ketika Kuzi kembali pada malam hari, dia melihat cucu duduk di meja makan tanpa nafsu makan. Dia bahkan akan meliriknya dari waktu ke waktu dan tersenyum pada dirinya sendiri. Apa yang dipikirkan cucu? Pada akhirnya, cucu tetap mengatakannya sendiri, "Bu, aku tidak akan ikut jalan-jalan bersamamu." Wajah kecilnya merah. Apa yang salah? Bukankah menyenangkan keluar dan bermain? Bukankah kamu selalu ingin keluar? Liang Wen juga menertawakannya. Anda bosan di rumah setiap hari, dan sekarang Anda punya kesempatan tetapi menolak keluar. Juga, jangan menangis lagi karena kamu merindukan ibumu. Terakhir kali Kuzi melakukan perjalanan bisnis, cucu berkata dia baik-baik saja, tapi air matanya terus mengalir. Liang Wen merasa tertekan sekaligus geli, dan dia hanya ingin merekamnya untuknya. Tidak apa-apa. Selama kamu memikirkannya dengan matang, ibu akan menghormati keputusanmu. Kuzi menepuk kepala cucu dan mencubit wajah kecilnya. Apakah kita akan menghabiskan banyak uang? Cucu mengerutkan kening. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia memang akan merindukan ibunya.
Dia ragu-ragu lagi. Tentu saja, saya tidak akan melakukannya. Kuzi menganggap pertanyaannya lucu. Perjalanan ini juga dianggap sebagai perjalanan bisnis. Apakah cucu bersedia menemani ibu dalam perjalanan bisnis? Cucu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat mendengar ini. Jika dia melakukan perjalanan bisnis, dia tidak akan bisa bertemu ibunya dalam waktu lama. Inilah sebabnya cucu tidak menyukai perjalanan bisnis. Kalau begitu aku akan tetap pergi bersama ibu. Cucu memberitahu Kuzi dengan suara rendah. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia masih tidak tega membiarkan ibunya melakukan perjalanan bisnis. Begitu dia memikirkan hal ini, dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak memahaminya. Setelah memeras otak selama beberapa hari, dia masih tidak bisa menahannya. Liang Wen berlarian di sekitar lokasi konstruksi sepanjang hari dan mengeluarkan bau keringat. Saat dia hendak bergegas ke kamar mandi, Kuzi menghentikannya. Apa yang sedang dilakukan adikmu, Liang Na? Liang Wen pusing memikirkan masalah ini. Melihat betapa seriusnya dia, Liang Wen marah sekaligus geli, tapi dia masih ingin menggodanya. Tidak apa. Dia baik-baik saja. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia? Aku sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Dia lulus dari perguruan tinggi. Pekerjaan apa yang dia temukan? Kuzi juga merasa pertanyaan ini agak mendadak. Perusahaan saya kekurangan asisten, jadi saya sedang mencari orang baru-baru ini. Lebih mudah untuk mengurus anggota keluarga. Inilah pola pikir Liang Wen. Dia selalu ingin memindahkan Liang Na ke perusahaannya. Liang Wen tertawa. Dia tidak tertarik sekarang. Liang Na sekarang bekerja sebagai penjual di sebuah perusahaan konstruksi di kota Jiang. Dia melakukannya dengan cukup baik dan harus bekerja lembur setiap hari. Namun, dia penuh energi, jadi dia tidak lelah meski bekerja lembur. Dia masih sangat muda, tapi dia akan dipromosikan. Oh, luar biasa sekali. Kuzi tertawa. Dia benar-benar di luar kemampuanku. Dia benar-benar telah berubah. Di kehidupan masa lalunya, putri berharga dari keluarga Liang tidak seperti ini. Liang Na menjalani kehidupan di mana dia diberikan semua yang dia butuhkan. Setelah lulus dari junior college, tidak ada perusahaan yang menginginkannya, tapi dia tidak terburu-buru. Dia tinggal di rumah selama 1,5 tahun sebelum keluar. Tuan Liang tidak bisa mengendalikannya, jadi dia membiarkan saudaranya, Liang Wen, yang melakukannya. Liang Wen tidak tega melihat adik perempuannya menderita, jadi dia memburunya untuk bekerja di bagian administrasi perusahaannya. Dia tidak melakukan apapun setiap bulan, tapi dia masih mendapat 10 hingga 20 ribu yuan. Dia sibuk. Liang Wen menyadari bahwa pintu kamar mandi tidak bisa dibuka. Cucu sedang mandi di dalam, jadi dia harus menunggu. Apakah dia sedang jatuh cinta? Kuzi bertanya. Tidak, aku belum melakukannya. Liang Wen juga cemas, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu betul sifat adiknya. Jika dia menjadi sedikit cemas, Liang Wen tidak akan bersenang-senang. Terakhir kali dia berkencan, dia mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh yang dilanda cinta dan berkeliling menunjukkan kasih sayang. Liang Na tidak ingin ada yang mengetahuinya, tapi aku tetap mengetahuinya. Liang Wen mengatakannya dengan sangat serius, tapi Kuzi masih tidak bisa menahan tawa. Dia tidak bisa menahannya dan tertawa sampai air mata keluar. Bagaimana dia bisa begitu dicintai? Di kehidupan sebelumnya, Liang Na telah bertemu dengan dermawan besarnya. Mungkinkah ini orang yang sama? Siapa namanya? Kuzi pura-pura bertanya dengan santai. Liang Wen meliriknya. Saya juga tidak yakin. Nama belakangnya adalah Hu, dan dia hampir 10 tahun lebih tua darinya. Dia tidak memiliki pekerjaan yang layak dan selalu berkeliaran. Mereka berkencan pada paruh pertama tahun lalu, kurang dari setahun. Saat itu, keduanya berhubungan sangat baik, dan mereka akan segera menikah. Kuzi segera mengerti. Itu dia, pria baik yang disebutkan Liang Na. Dan sekarang, Liang Wen mengerutkan kening. Mereka putus. Kakak bilang saat mereka berkencan, Liang Na memergokinya berselingkuh. Liang Na menangis selama beberapa hari dan mereka berpisah. Itu mungkin akan menjadi keluhan besar. Kemudian,
Ku Zi merasa seperti sedang mendengarkan sebuah cerita. Liang Wen merasa ada yang tidak beres. Kenapa dia tiba-tiba peduli pada adiknya? Kamu ingin memperkenalkan seseorang padanya? Ku Zi berkedip padanya. Bagaimana anak zaman sekarang mau dikenalkan? Bukankah mereka semua ingin jatuh cinta dengan bebas? Kemarahan saudara perempuannya adalah dia ingin membuat keputusan sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya kecuali dia membentur tembok. Bukankah mereka mencoba membujuknya sedikit saat itu? Ku Zi sudah mengatakan semua hal buruk dan baik itu, tapi dia tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, dia bahkan merasa bahwa kakak iparnya berusaha menyakitinya. Ku Zi masih ingat kata-kata konyolnya. Kalian semua, baik itu kakak ipar atau kakak, tidak ingin aku hidup dengan baik. Lihatlah para priamu, siapa di antara mereka yang memanjakanmu? Tidak banyak yang menyayangiku seperti pacarku. Dia berbicara dengan sangat percaya diri sehingga Ku Zi merasa dia benar-benar menghancurkan kebahagiaannya. Pada akhirnya, terbukti bahwa Liang Na masih terlalu muda. Namun, dia hanya bisa memilih siapa yang dia cintai. Tidak peduli bagaimana orang lain membujuknya, keputusan tetap ada di tangannya. Faktanya, itu bukan hanya pacarnya. Jangankan bekerja, Liang Wen juga membantu Liang Na dalam urusan lain. Karena di kehidupan masa lalunya, Liang Wen lah yang membesarkannya. Liang Wen telah membatasi Ku Zi untuk mengambil 20.000 yuan sebulan untuk merawat anak-anak. Liang Wen memberi Liang Na 25.000 yuan, mengatakan bahwa karena perusahaannya begitu besar, dia tidak bisa memberinya jumlah yang begitu kecil. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga, dan dia telah menyaksikan adiknya tumbuh dewasa. Pada awalnya, Ku Zi tidak mengambil hati, tetapi Liang Jie akan menikamnya dari belakang. Liang Na kami memiliki kehidupan yang baik. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun selama sisa hidupnya. Liang Jie juga suka berkata kepada cucu, ayahmu sungguh luar biasa. Dia memperlakukan bibimu seperti putrinya. Aku ingin tahu apakah kamu akan penuh perhatian ketika kamu besar nanti. Cucu tidak menyukai bibinya, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakan otaknya memikirkan kebenaran dan kebohongan. Saat itu, cucu sedang dalam tahap pemberontakan. Dia tidak mendengarkan bibinya dan langsung menekan Ku Zi. Lain kali bibi datang, aku tidak akan pulang meskipun aku harus tinggal di asrama sekolah. Ku Zi juga mencoba menjelaskan kepada Liang Jie, tentu saja, cucu kami patut diperhatikan. Bibi, kamu tidak benar. Cucu kami adalah gadis dengan kehidupan terbaik. Namun, Liang Jie tidak menghargainya. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Kata-katanya masih belum lembut. Nilai cucu sangat bagus. Dia pasti tidak membutuhkan Liang Wen untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Bukankah dia masih belum seberuntung itu? Ku Zi merasa meskipun kata-kata ini terdengar seperti kata-kata di permukaan, itu membuatnya merasa tidak nyaman di hatinya. Dia tahu bahwa Liang Wen adalah tipe orang yang sangat menghargai keluarga, tetapi Liang Na memiliki tangan dan kaki. Hak apa yang dia miliki untuk membesarkannya seperti ini? Apakah Anda tidak perlu peduli dengan makanan di rumah? Apakah kamu tidak perlu peduli dengan anak itu? Dan dia, Ku Zi, tidakkah dia mau melihatnya lagi? Ku Zi hanya akan mengarahkan kecemburuannya pada Liang Na. Cinta yang diberikan Liang Wen padanya datang dengan mudah dan tanpa syarat, dan inilah yang diimpikan Ku Zi. Liang Na juga menjalani kehidupan yang nyaman. Dia menikahi pacarnya pada tahun kedua setelah dia mendapatkan pekerjaan. Pacarnya adalah seorang pemabuk, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak pergi bekerja. Uang keluarga diperoleh oleh Liang Na dan dibelanjakan oleh suaminya. Liang Na tidak tega menggunakan uang itu, dan dia tidak berani menggunakannya. Setelah menikah, dia bahkan tidak bisa mengganti pakaiannya sendiri. Suatu hari, putra Liang Na, Hu Hai, menemukan foto ibunya ketika dia masih kecil. Dia bahkan bertanya kepada Ku Zi apakah dia bisa mengenali wanita cantik di foto itu. Dia tidak pernah menyangka ibunya akan memiliki pakaian dan rambut yang begitu indah. Dia benar-benar berbeda dari ibu yang dia kenal. Liang Wen hanya tahu bahwa dia mendukung saudara perempuannya, tetapi dia tidak tahu bahwa saudara perempuannya mendukung suaminya. Dia juga tidak tahu bahwa dia sebenarnya menghidupi keluarga saudara perempuannya.
Tapi meskipun dia mengetahuinya, dia tidak akan mengubah apapun. Kebahagiaan saudara perempuannya adalah kebahagiaannya. Tidak peduli betapa marahnya Kuzi, ini adalah urusan Liang Wen sendiri dan bukan tempatnya untuk ikut campur. Namun, seorang adik perempuan tetaplah seorang adik perempuan. Ketika dia tumbuh dewasa dan menjadi lebih peka, Liang Wen tidak perlu mempedulikannya lagi. Pada saat itu, dia telah mencapai akhir dari toleransinya. Kuzi tidak menyangka bahwa dia harus menanggung ini selama 5 hingga 6 tahun, sampai Liang Na mendapat kenaikan gaji, membeli mobil baru, dan menjalani kehidupan tanpa beban. Kuzi juga tidak tahan. Ada batas toleransi seseorang. Semakin dia menahannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia secara bertahap mulai merasakan semua pengabaian dan ketidakpedulian yang dia alami berasal dari cinta Liang Wen pada Liang Na. Semakin banyak masalah yang ditimbulkan Liang Na, semakin Liang Wen mencintainya dan memanjakannya seperti anak kecil. Dengan cara ini, cinta yang tersisa untuk dirinya dan anaknya akan berkurang. Pada akhirnya, bahkan Kuzi sendiri mempercayai kata-kata Liang Jie. Dia juga merasa Liang Na memiliki kehidupan yang baik, tetapi hidupnya buruk. Dia tidak bisa hidup tanpa rasa khawatir dan tidak bisa menerima cinta Liang Wen dengan rela. Kuzi selalu menempatkan cintanya di atas hatinya. Liang Wen berada di bawahnya, dan dia berada di atasnya. Dalam hati Liang Wen, semua yang dia lakukan ringan dan tidak berharga. Oleh karena itu, Kuzi hidup dalam ketakutan setiap hari. Bagaimana dengan hidup ini? Kuzi tidak pernah mengalami kecemburuan seperti ini lagi. Dia sudah cukup luar biasa dan tidak membutuhkan cinta orang lain. Atau lebih tepatnya, dia tidak perlu lagi menganggap cinta orang lain sebagai sedotan penyelamat nyawa. Dia benar-benar bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak perlu mengibaskan ekornya memohon belas kasihan. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk mendukungnya, dan dia tidak perlu menjalani hidupnya di bawah pengawasan orang lain. Jika Liang Wen ingin membesarkan adiknya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak peduli. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.